Gila, emang udah siap sendirian? Ada yang bilang revenge. Kejujuran. Halo semuanya, salam hangat dari Babang Tampan. Bagaimana kalian kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Lo mau cek apa, Ivan? Oke, pada kesempatan kali ini gua Babang Tampan akan membahas film yang berbeda dari biasanya karena untuk kesegaran mata dan otak kalian. Spesial kali ini gua akan membahas film yang cukup bisa membuat kalian ngeroncot tuur bagi kaum pria dan membuat gegero sikil. Oke, film kali ini berjudul Mendua, di mana film ini akan menceritakan sepasang suami istri yang hidupnya sudah sangat sempurna, di mana seorang istri yang berprofesi sebagai dokter dan sang suami yang bekerja di salah satu perusahaan ternama di Jakarta. Namun rumah tangga harmonis mereka harus sirna begitu saja dikarenakan kehadiran sang pelakor yang bau hangser. Takut nanti aku jagain dari belakang. Oke? Bener ya? Ya. Ya udah, gak usah berlama-lama dan jangan lupa siapkan sabun ataupun hand body untuk menemani kalian saat menonton alur filmnya. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Saya dapat hasilnya. I knew it. Film dibuka dengan adegan pergabrutan suami istri yang dimana sang istri bernama Sekar dan suaminya yang bernama Ivan. Esok paginya mereka seperti biasa akan memulai rutinitasnya kembali, di mana Sekar sebagai dokter di salah satu klinik ternama yaitu Klinik Sehati. Itu tadi aku lihat gejalanya tuh rasanya udah hilang. Pola makan masih sehat dong. Mas, ini undangan pembukaan butik anak aku. Oh. Ini dok sebetulnya. Cuman kayaknya emang belum jodoh aja. Jadi kan tumornya ini masih remisi. Oke, ini itu nggak kenal waktu. Saya dikasih kepercayaan jadi pengacaranya, ya saya harus kerja keras. Dan Ipan bekerja menjadi seorang direktur muda di perusahaan ternama di Jakarta, yaitu Selaras, di mana perusahaannya bergerak di bidang pembuatan aplikasi dan juga mempunyai tempat gym. Lalu hal mengejutkan terjadi di pagi hari, di mana Sekar tidak sengaja menjatuhkan sebuah nanospray di saku jas Ipan, di mana nanospray biasa digunakan oleh seorang wanita. Ipan pun berdalih bahwa itu memang miliknya. Sekar juga membandingkan aroma parfum di jas Ipan dengan parfum yang Sekar miliki dan ternyata aromanya sama. Dan mereka juga dikaruniai satu anak laki-laki yang bernama Dennis dan mereka juga mempunyai seorang pembantu dan supir. Pokoknya hidupnya sangatlah mapan dan berkecukupan. Pokoknya sangat-sangatlah sempurna. Dennis meminta uang kepada Sekar untuk membeli sebuah kado karena temannya akan berulang tahun dan dirayakan di sebuah hotel. Singkat cerita, mereka berdua pun akan berangkat ke kantornya masing-masing dengan mobil yang berbeda. Sementara Dennis sudah dijemput oleh bis sekolah di sekolah internasional. Kenapa? Nggak apa-apa, nanya aja. Yaudah, itu yang ngasih baik loh. Sebelum Sekar akan ke klinik, Sekar mampir dulu ke laundry langganannya untuk melondri pakaiannya dan suaminya. Namun Sekar malah dikejutkan dengan adanya sehelai rambut pirang di jas milik Ipan sebelum jas Ipan akan dilaundry. Nah, dari sinilah timbul kecurigaan dari Sekar bahwa Ipan telah berselingkuh di belakangnya. Ini yang hari ini masih ada dalam sini beberapa ya? Dari klinik saya, Bu. Ya. Setibanya Sekar di klinik, seperti biasa ia memeriksa pasiennya. Iya, oke sebentar ya, Bu. Hai. Hai dok. Lagi tren kayak gini pun. Itu tadi aku lihat. Jadi kan tumornya ini masih remisi. Oke, ini itu nggak kenal waktu. Saya dikasih kepercayaan jadi pengacaranya, ya saya harus kerja keras. Namun salah satu pasien bapak-bapak mengeluarkan sebuah nanospray yang disemprotkan di mukanya. Sontak Sekar pun teringat oleh nanospray yang juga dimiliki oleh Ipan dan si bapak ini mengatakan bahwa nanospray ini milik istrinya karena memang nanospray ini kebanyakan digemari oleh para wanita.
Tak lama datang seorang ibu sosialita yang bernama Erika dan memberikan sebuah undangan kepada Sekar bahwa anaknya yang bernama Bella akan grand opening butik yang akan diadakan di sebuah hotel. Dan Erika ini mengundang Sekar dan Ipan suaminya untuk bisa datang ke opening butik anaknya yang bernama Bella itu. Karena anaknya Bella telah lulus dari pendidikannya di Eropa dan kini Bella akan memulai bisnisnya di butik. Lalu setelah itu datang pasien yang biasa ditangani oleh dokter Sekar. Ia bernama Jenny, di mana Jenny ini selalu terdapat memar di area tubuhnya. Itu diakibatkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh kekasihnya yang bernama Gary. Sekar juga merasa iba terhadap masalah yang menimpa Pani dan Sekar menawarkan diri bahwa dirinya bisa memproses hukum kekasih Pani yaitu Gary untuk ke jalur hukum. Namun Pani menolaknya dan menyuruh Sekar untuk jangan ikut campur masalah asmaranya. Cukup dengan obati saja luka luar yang Pani alami, tidak untuk luka yang ada di dalam hati. Biar urusan saya. Setelah melayani pasien-pasiennya, Sekar hendak akan pulang. Dok, aftershave baru. Mainan baru ya. Fikri. Iya dok. Saya ketemu pasien dulu, nanti kita balik. Ia tidak sengaja bertemu dengan manajer Ipan yang sudah pulang di sore hari dan akan melakukan perawatan kecantikan di klinik Sehati. Mereka pun saling menyapa dan sekarang merasa heran karena biasanya Ipan selalu pulang larut malam karena sering ada lemburan. Namun manajer Ipan mengatakan hal berbeda, bahwa minggu-minggu ini kantornya tidak terlalu sibuk dan selalu pulang sore hari. Lalu kemanakah Ipan di sore harinya dan pulang ke rumah selalu larut malam? Jam 4 tiap hari, kan banyak free time, Tuan. I see. Iya, oke. Kalau gitu ya, Mbak, aku treatment dulu. Ia pun bertemu dengan Sapina, rekan sesama dokternya. Dan ya, Sekar berkata jujur dengan ekspresi muka yang panik mengatakan bahwa Sekar mencurigai bahwa Ipan berselingkuh di belakangnya. Mending diajak ngobrol langsung deh, ya nggak? Sapina menyarankan kepada Sekar untuk mengobrol saja berdua bersama Ipan dengan kepala dingin. Namun Sekar yang sudah mulai curiga langsung mendatangi kantor Ipan dan benar saja Ipan sudah hendak akan pulang dari kantornya. Sekar pun membuntuti mobil Ipan hingga tiba di suatu toko aksesoris mahal dan Ipan terlihat menenteng sebuah kado besar. Kecurigaan Sekar pun semakin memuncak dan terus melanjutkan untuk membuntuti kemanakah Ipan pergi. Tibalah Ipan di sebuah hotel. Sekar pun dengan cepat langsung parkir dan mengikuti jejak Ipan. Namun Sekar malah terkejut, ternyata Ipan memberikan kado itu kepada Dennis dan ternyata di hotel itu sedang digelar acara ultah teman dari Dennis. Sekar pun langsung menghampiri Ipan. Ipan pun merasa heran karena kehadiran Sekar yang tiba-tiba. Sekar pun dengan bercanda, "Aku curiga kamu selingkuh." Ipan pun hanya bisa tersenyum dan membalas guyonan Sekar. Tadinya mau, cuman keburu ketahuan. Kehadiran Sekar pun tidak Dennis ketahui karena Sekar tidak ingin masuk ke acara ultah temannya Dennis. Dirasa tidak ada yang mencurigakan, Sekar pun pamit kepada Ipan untuk pergi lagi karena ada pasien yang harus ditangani. Dia nggak sempat. Oh. Oke. Hai. Dan ternyata Sekar malah mendatangi mantan direktur dokter klinik Sehati yang sudah dipecat. Ia bernama Dr. Alia. Alasan dia dipecat dari klinik karena tingkahnya yang membahayakan pasien, mulai dari salah memberikan resep obat dan tidak menangani pasien dengan bijak. Sekar juga memberi masukan kepadanya untuk segera berhenti minum-minum dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang karena itu hanya akan menghancurkan reputasinya dan berujung hidup madesu. Pribadi mana profesional.
Di sisi lain, Ipan sudah memulai proyek aplikasi yang bernama Selaras yang ia buat, namun ia belum mendapatkan sebuah investor besar yang bisa menerima aplikasinya. Singkatnya, Sekar dan Ipan sudah tiba di rumahnya dan ia berdua dengan Ipan mereka saling bercerita bagaimana tentang kegiatan bekerja mereka. Dan ya, Ipan mengeluh tentang proyek aplikasi yang mendapatkan banyak penolakan dari para investor. Seperti? Apa ya? Sibuk amat sih. Di pagi harinya datang ibu mertua dari Sekar yang akan menghadiri arisan keluarga di rumah Sekar karena setiap bulannya Sekar dan keluarga besarnya selalu mengadakan arisan keluarga. Begitupun dengan kerabat dokternya. Mereka pun saling sapa, begitupun dengan Ipan, anaknya, dan Dennis, cucunya. Blood sugar? Mami nggak ukur tadi. Oh, Mami ini gimana? Good morning ya. Hai, Sinyo. Kamu dalam ya? Siapa? Bentar. Sini. Pegangin dulu. Gimana kabar? Mantap ya? 2 tahun tapi cantik begini. Lo nggak usah tanya Mami, lo tanya gue aja. Di saat arisan dan makan-makan dimulai, Sekar mulai mencoba mengambil ponsel milik Ipan dan ternyata Sekar tidak menemukan bukti bahwa Ipan memang berselingkuh. Aksinya pun diketahui oleh adik dari Ipan, yaitu Marsha, dan menyangkal Sekar bahwa Sekar telah mencurigai bahwa Ipan itu berselingkuh, namun Sekar berdalih. Singkatnya, arisan pun selesai dan mertua Sekar serta kerabat dokter bersama keluarga besar Sekar dan Ipan pun telah pamit pulang. Mau gue setrika dulu? Nggak usah. Sure? Ya? Sure. Yang bukan buat lo, Malamnya Sekar dan Ipan saling berbincang dan Ipan mengatakan bagaimana dengan wawancaranya untuk pergantian direktur dokter klinik Sehati. Dan Sekar mengatakan semuanya berjalan dengan lancar karena Sekar salah satu kandidatnya yang akan menggantikan posisi dokter Alia yang sudah dipecat dari jabatan direktur dokternya. Sekar juga berkata bahwa ibu dari Bella mengaku mengenal Ipan dari suaminya yang merupakan seorang investor yang pernah mendanai proyek aplikasi yang pernah Ipan buat sebelumnya. Ia bernama Riza. Wawancara kamu gimana? Ya, hanya memanage lebih banyak. Katanya kamu ketemu potensial visi. Mendengar hal itu, Ipan bersama Sekar pun di keesokan harinya mendatangi grand opening butik milik Bella yang digelar cukup meriah di sebuah hotel, dan Bella mengundang seorang penyanyi kondang jazz yaitu Astrid. Terutama karena malam hari ini aku pakai gaun yang indah sekali. Mewah. Mereka pun terpisah di hotel itu untuk mengurus urusannya masing-masing. Dan tanpa sengaja Sekar bertemu dengan Pani yang menjadi waiters di hotel itu. Dan ia melihat Gary, kekasih dari Pani, sedang melakukan kekerasan dan Sekar segera menghentikannya. Gary pun berkata jangan ikut campur, lalu ia pergi. Sekar juga menasehati Pani untuk tinggalkanlah Gary dan ambil jalur hukum, namun Pani malah membandingkan kehidupannya yang suram dengan kehidupan sempurna yang dokter Sekar miliki, di mana orang miskin akan tetap tertindas dan orang kaya akan selalu mendapatkan kebebasan walaupun ia melakukan kesalahan ataupun kecurangan. Hak itu cuma ada buat orang kaya, Dok. Kayak Dok. Sekar pun sepintas melihat seperti Ipan yang sedang berjalan menuju ke dalam butik milik Bella. Saat Sekar mengikutinya dan terdengarlah suara keras desahan kenikmatan dari balik fitting room. Dan saat Sekar hendak membukanya, ternyata itu adalah dokter Sapina yang sedang adu gabrut dengan dokter atasan Sekar yaitu Alex. Mantap, aki-aki dapat banyak. Lalu Sekar langsung menasehati Sapina, namun Sapina hanya biasa saja karena terlihat Sapina ini sosok wanita yang hyperseksual.
Alasannya makanya dia sampai saat ini belum menikah pun hanya ingin terus-terusan menikmati ratusan pria. Walaupun pria yang beristri, ia tetap menikmati. Yes, Mami. Gak seancur yang ada di bayangan lo, tau gak? They got skills yang terasa. Tak lama fashion show pun digelar dengan para model yang memakai fashion dan aksesoris dari butik milik Bella. Dan terlihat saat Bella berjalan, ia menatap Ipan. Terlihat tatapan mereka berdua seperti tatapan yang sudah saling mengenal satu sama lain. Istri dan anak sehat. Singkat cerita, di keesokan harinya Pani konsul kembali ke Dokter Sekar dan Dokter Sekar menyarankan untuk Pani datang ke seorang psikolog kenalan dari Sekar. Karena terlihat Pani tertekan, karena terlihat Pani terkena tekanan mental, namun Pani menolak tawaran baik dari Sekar dan memilih untuk pulang. Kita bisa memetakan pola tindak laku kita sendiri. Bukan berarti kita banget sama masalah saya. Karena saya pernah muda dan takut. Setelah selesai konsultasi, saat Pani di jalan, ia dengan tidak sengaja melihat Gary di tongkrongan bersama gengnya, yang dimana Gary sudah membeli narkoboy. Gary pun terlihat panik. Gary pun langsung melihat Pani. Pani kecewa terhadap Gary yang masih menjadi pecandu dan Pani mendorong Gary lalu pergi. Kamu mau kemana? Tidak lama kemudian Pani melihat seperti suaminya Dokter Sekar yang sedang berduaan di sebuah kafe bersama seorang wanita lain. Lantas Pani yang curiga pun langsung memotret Ipan dan wanita itu dengan ponselnya dan mengirimkan kepada Dokter Sekar. Dokter Sekar yang melihat foto tersebut sempat berpikir positif, mungkin itu salah satu klien Ivan di perusahaan selaras. Namun saat Pani memotret kembali, Ivan dan wanita itu sedang saling beradu dahdir. Disitulah kecemasan dan kecemburuan Dokter Sekar seketika memuncak. Namun sayangnya wanita yang bersama Ipan ini badannya menghadap ke belakang, jadi Sekar tidak mengenal sosok wanita yang dicurigai selingkuhan Ipan itu siapa. Malam harinya saat Sekar sedang berendam di bathtub kamar mandinya, datanglah Ipan yang membawa sebuah kolesom dan ia nikmati berdua. Namun terlihat dari raut wajah Sekar bahwa dia sedang memendam emosi dan amarah yang sangat amat pedih. Namun semua itu tidak bisa dilontarkan di hadapan Ipan. Tak lama Sekar selesai berendam dan Ipan masih di bathtub. Sekar langsung menenggelamkan Ipan di bathtub tersebut dan ternyata itu semua hanyalah halusinasi yang Sekar rasakan. Karena emosinya yang tak bisa terkendali. Thanks. Sayang. Dan tanpa Ipan ketahui, Sekar secara diam-diam menelpon Pani dan meminta tolong untuk bertemu di sebuah kafe. Esok pun tiba, Sekar dan Pani bertemu di sebuah kafe dan Sekar meminta tolong untuk mencarikan orang yang bisa meretas ponsel milik Ipan. Dan Sekar akan memberikan imbalan terhadap Pani kalau sampai bisa meretas ponsel milik Ivan. Pani pun menyanggupi permintaan dari Sekar dan Pani hanya meminta Gmail Ipan saja. Pani juga mengaku bahwa ia kenal dengan seseorang yang bisa melakukan urusan meretas atau bisa disebut dengan hacker. Saya tadi udah coba cek barang-barangnya. Gak usah buntut-buntutin gitu, Dok. Kalau ngelacak doang mah gampang. Kirim aja emailnya ke saya. Saya kenal orang yang
yang bisa. Di lain sisi, aplikasi Selaras akhirnya mendapatkan seorang investor dan ternyata seorang investor itu adalah Pak Rizal, ayah kandung dari Bella. Lalu Ipan pun memberitahu kabar baik itu ke seluruh keluarganya termasuk ibunya dan juga istrinya Sekar. Ibu dari Ipan juga merasa sangat senang dengan goals yang Ipan capai bersama adik ipar yang telah mengembangkan aplikasi Selaras dan mendapatkan investor. Lalu esoknya Ipan dan Sekar akan mengadakan sebuah apresiasi kepada investor Ivan, yaitu Rizal. Kalau emang kamu nggak yakin dan nggak bisa ya udah. Lalu mereka akan mengadakan sebuah pesta di apartemen milik Rizal. Namun Sekar pergi untuk memesan sebuah nasi tumpeng karena usulan dari ibunya Ivan. Di lain sisi terlihat Pani bertemu kembali dengan Gary dan terlihat bahwa Gary ini memang pria temperamental yang selalu melakukan hal kasar terhadap wanita. Tujuan Pani bertemu dengan Gary, ia hanya ingin meminta tolong untuk meretas iCloud milik Ivan, suami dari Dr. Sekar. Gary pun menyanggupi permintaan dari Pani karena mendengar bahwa mereka akan diberikan imbalan yang sangat besar dari Dr. Sekar. Aku siapa? Di lain sisi, Ipan pun berangkat lebih dulu ke apartemen Rizal. Tak lama Sekar pun datang dan membawa tumpeng, lalu tumpeng itu ia titipkan ke resepsionis di apart itu, dan hal tak terduga pun terjadi. Tiba-tiba Pani mengirimkan isi iCloud Ipan dan terdapat banyak sekali foto Ipan dengan Bella yang begitu terlihat mesra. Dan hal yang paling membagongkannya adalah keluarga dari Ipan mengetahui bahwa Ipan telah menjalin asmara dengan Bella di belakang Sekar. Mereka terlihat sedang foto bersama Bella dan juga rekan-rekan dokter dari Sekar pun mengetahuinya. Sungguh hal ini yang paling menyakitkan untuk Sekar karena keluarga dari Ipan mendukung perselingkuhan yang Ipan jalani. Sungguh keluarga yang sangat amat membagongkan termasuk rekan dari dokter Sekar. Sekar yang emosinya sudah tak terbendung lagi, akhirnya ia memasuki apart itu dan langsung memecahkan sebuah botol minuman keras yang diambil dari barista. Lalu Sekar tanpa pikir panjang langsung menusuk Ipan di hadapan para tamu di apart itu dan juga keluarganya sendiri termasuk keluarga Bella. Dan ternyata itu adalah halusinasi yang Sekar alami kembali. Sekar pun mencoba untuk tegar dan memasuki apart itu dan memberi apresiasi kepada Ipan selaku suaminya yang telah berhasil membangun aplikasi Selaras. Dan Sekar pun langsung beradu hadir di hadapan para tamu bersama Ipan, dan yang Sekar lakukan itu hanya untuk mempanas-panasi Bella. Lalu tak lama Bella pun pingsan setelah melihat hal romantis yang dilakukan Ipan dan Sekar. Kemudian Ipan dengan cepat menggendong Bella dan dibawa ke sebuah ruangan tenang. Sekar juga berusaha untuk menyadarkan Bella kembali. Tak lama Pania pun datang dan biarkan saja ia menengani Bella untuk siuman. Sekar pun langsung keluar di ruangan itu dan Ipan mengajak Sekar kembali untuk melanjutkan pesta perayaannya. Namun Sekar menolaknya dan berdalih bahwa ada pasien yang sangat urgent membutuhkan pertolongannya, dan ternyata Sekar pulang ke rumahnya dengan emosi yang sudah tidak terbendung. Sekar langsung mengacak-acak semua pakaian milik Ivan. Sekar sangatlah membabi buta di rumahnya sampai foto pernikahannya bersama Ipan ia pecahkan dengan tangannya. Lantas hal itu diketahui oleh pembantunya dan pembantunya mencoba menenangkan Sekar dari emosi yang sedang Sekar rasakan. Sementara di apart, pesta pun sudah selesai dan keluarga Ipan pulang lebih dulu, begitupun dengan ibu dari Ipan. Tak lama handphone Ipan ada notifikasi dari seorang murid gymnya. Ia ingin bertemu di apartemen biasa dan ternyata itu adalah Bella, dan Bella sangatlah marah terhadap Ipan karena melakukan hal yang membuat Bella cemburu di depan matanya. Mereka pun sudah berduaan di kamar hotel, dan ya kalau lawan jenis sudah berduaan pasti akan ada orang ketiga di dalamnya, dan itu adalah setan. Dengan adanya setan, mereka jadi melakukan pengencerotan. Dan hal yang paling membagongkannya adalah Bella telah menjalin perselingkuhan dengan Ipan sudah 2 tahun lamanya. Gila. Seperti peribahasa yang umumnya,
Seperti peribahasa yang terdengar umumnya, serapat-rapatnya menyembunyikan bangkai, pasti baunya akan tercium juga. Malam pun tiba, Ipan pulang dan langsung melihat Sekar yang sudah terlihat tertidur pulas. Ipan langsung merangkul Sekar di sampingnya dan terlihat kamar dari mereka berdua kini sudah rapih kembali. Mungkin Bibi yang membereskan semuanya. Keesokan harinya Sekar telah berada di klinik Sati dan bertanya kepada Sapina gimana keadaan Bella. Dan ternyata Bella positif hamil. Sontak Sekar pun kaget seketika mengetahui hal itu. Bella. Lalu kemudian mereka saat jam istirahat saling berbincang kembali dan Sapina mengatakan bahwa Bella usia kandungannya sudah 5 minggu dan akhirnya Sekar mengatakan kepada mereka berdua bahwa Sekar telah mengetahui bahwa Bella itu selingkuhan dari Ipan. Karena dari Gmail Ipan terdapat foto mereka bersama Bella dan Ipan sedang liburan bersama tanpa Sekar tahu. Sontak Felix dan Sapina pun kaget dengan ucapan Sekar dan langsung mencoba menjelaskan kepada Sekar, namun Sekar lebih baik menghindar dari mereka. Dan tanpa Sekar sadari, ternyata Sekarlah yang lolos menjadi direktur dokter di klinik saat itu. Sekar diberitahu oleh asisten dokternya. Kau terpilih jadi direktur kami semua. Untuk bisa jadi saluran berkat untuk orang-orang di sekitar kau. You have to be grateful lah. Ya udah, aku duluan ya dok. Mari dok. Malam harinya Dennis merengek menginginkan sepatu yang cukup mahal, namun Sekar tidak meresponnya. Mama jam segini udah pulang nggak? Ini hari apa sih? Iya. Belajar, istirahat, latihan, pulang makan. Soalnya giliran dokter dan aku juga udah daftarin sama Mama. Oke. Ini tuh gajinya Mbak Mini sebulan loh, Dennis. Kamu mau pakai buat beli sepatu? Belajar dong, main game dulu. Besoknya Sekar melakukan jogging malam di GBK bersama Ipan dan memberitahu Ipan bahwa Sekar telah menjadi direktur dokter. Ipan pun merasakan senang dan memberikan apresiasi terhadap istrinya. Di pagi harinya Ipan bertemu kembali dengan Bella di sebuah kafe di mall. Bella mengatakan segera tinggalkan Sekar dan tanpa diduga ternyata Dennis bersama temannya sedang main ke mall itu dan mereka pun bertemu. Dennis pun masih ingat bahwa Bella anak dari Pak Rizal sang investor Ivan. Maka dengan itu Dennis tidak mencurigai bahwa ayahnya sedang menjalin perselingkuhan. Pop. Hey Pop. Hai. Papa kok ada di sini? Di lain sisi, Sekar sedang melaksanakan tugas mulia, yaitu suatu program khitanan massal. Namun sayangnya sunatan massal itu malah menjadi kacau balau karena ulah dari para preman di kampung itu yang meminta uang keamanan, namun Sekar tidak menyetornya dan para preman kampung itu mengobrak-abrik alat-alat medis di acara khitanan massal itu. Dan pada akhirnya khitanan massal pun tidak terselesaikan. Ini wilayah kita harus partisipasi di sini. Ya boleh partisipasi, tapi nggak ada yang minta dibayar kayak gini. Lalu setibanya di klinik, Sekar diberi peringatan pertama oleh atasannya karena kesalahannya tidak memberikan uang keamanan. Tapi ini bukan solusi, Pak. Di mana-mana namanya event. Dan ingat, kamu masih probation period. Ya udah, silakan bikin suratnya. Si banyak urusan lain saya. Singkat cerita, esok pun tiba. Sekar bersama mertuanya pergi ke pasar untuk belanja bulanan. Dan Sekar mengatakan bahwa Ipan berselingkuh, namun mertua dari Sekar bukannya kaget, ia malah merespon biasa saja. Dan ibu dari Ipan juga sudah mengetahui bahwa Ipan sudah berselingkuh dengan Bella sudah 2 tahun lamanya. Sungguh mertua yang membagongkan karena ibu mertua Sekar mengatakan yang penting dalam pernikahan itu adalah ekonomi terpenuhi, bukanlah janji suci komitmen tentang cinta. Laki-laki. Sekarang gimana? Biar aja dia sibuk urusannya sendiri. Yang penting dia pun. Kamu baru tahu. Gak ada yang berubah kan selama 2 tahun ini?
Setelah mengantar ibu mertuanya belanja bulanan, Sekar kembali lagi ke klinik Sehati dan terlihat Bella yang memasuki klinik dan ternyata Bella konsultasi ke dokter Sapina dan hal yang paling mengejutkannya adalah Bella ingin melakukan aborsi. Sementara itu Pani konsul kembali ke dokter Sekar dan Sekar mengatakan bahwa ginjal Pani bermasalah. Sekar juga mengatakan apakah Pani masih tinggal bersama Gary. Pani pun hanya bisa membalikan fakta. Dokter juga sampai saat ini tidak bisa meninggalkan Ipan walau Sekar telah tahu bahwa Ipan berselingkuh namun masih bertahan. Sementara itu di ruangan dokter Sapina mengatakan kepada Bella, kalau mau melakukan kiret, Bella harus mempunyai buku nikah. Setelahnya Sapina memberitahu kepada Sekar dan Sapina mengatakan bahwa Bella akan melakukan aborsi dan Sapina menyuruh Sekar untuk tetap tenang karena Ipan akan memilih Sekar dan kembali kepadanya. Dia hamil. Dia mau aborsi. Sepulangnya Sekar di rumah, ia malah dikejutkan dengan Dennis yang sedang memakai sepatu yang dia inginkan. Dan Dennis dengan polosnya memberitahu bahwa sepatu tersebut dibelikan oleh Bella yang tidak sengaja bertemu di kafe bersama Ipan. Sekar pun marah dan menyuruh Dennis untuk mengembalikan sepatunya kepada Bella kembali. Namun Dennis malah marah dan pergi menginap di rumah tantenya Marsha. Malamnya Sekar akan tidur bersama Ipan dan ya mereka pun akan melakukan pergabrutan. Namun Sekar malah terbayang sosok Bella yang mungkin pernah adu gabrut dengan Ipan. Dan pergabrutan pun tidak terjadi dan Sekar sudah mulai menanyakan apakah Ipan benar-benar selingkuh. Dan menyuruh Ipan untuk mengembalikan sepatu yang dibelikan Bella kepada Dennis. Apa perlu saya yang ngomong? Saya kembaliin langsung? Kemudian kita akan dibawa ke masa lalu di mana saat Ipan pertama kali bertemu dengan Bella pertama kalinya. Ipan adalah seorang coach fitness sekaligus pemilik fitness center di Jakarta dan tanpa diduga ternyata Bella adalah anak didiknya. Dan dari sinilah timbul rasa cinta di antara mereka berdua. Kemudian mereka berdua clubbing bersama dan berakhir dengan pergabrutan di sebuah hotel. Dan hubungan mereka akhirnya terus berlangsung hingga saat ini. Esok paginya Sekar diberitahu oleh Sapina bahwa Bella akan melakukan aborsi. Lalu Sekar menyuruh Sapina untuk memberitahu kabar itu kepada Ivan. Dan ternyata Ivan langsung pergi menuju klinik. Dan dari sinilah Sekar merasakan kecewa yang sangat amat mendalam bahwa Ivan lebih memilih Bella selingkuhannya ketimbang dirinya. Ivan pun sampai di klinik dan menyuruh Bella untuk jangan melakukan aborsi. Ia ingin merawat dan membesarkan anaknya dari hubungan gelapnya. Bella pun akan menyanggupi permintaan dari Ivan. Asalkan Ipan harus cepat bisa meninggalkan Sekar. Sekar pun memberitahu mertuanya bahwa Ipan telah memilih Bella. Sontak mertua Sekar pun syok dan langsung terkena serangan jantung lalu akan dilarikan ke sebuah rumah sakit bersama Marsha dan diantarkan juga oleh Dennis. Lalu Sekar segera menghubungi kuasa hukumnya untuk melakukan perceraian dengan Ipan. Mertua Ipan pun segera dilarikan ke rumah sakit dan Dennis segera menghubungi ibunya. Setibanya Sekar di sana langsung teringat akan masa lalunya bahwa ibu dari Sekar pernah menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit ini. Tadi pagi yang terakhir, tubuhnya tidak merespon. Dokter mau melepas respirator. Hanya itu yang support ibu sekarang. Sekar berapa kali mencoba untuk menghubungi Ipan, namun Ipan tak kunjung mengangkat teleponnya. Sementara Ipan sedang asik berduaan di apartemen bersama Bella. Ipan merayu Bella untuk tidak melakukan aborsi. Tak lama kemudian Sapina mengetuk pintu kamar apart dan memberitahu Ipan bahwa ibunya masuk rumah sakit. Mungkin sekarang udah saat Ipan masuk rumah sakit. Dan saat di jalan Ipan pun merasa sangat bingung dengan masalah yang ia hadapi. Sangatlah berat, Bella hamil, ibunya masuk rumah sakit, dan Ipan sangatlah berat tidak bisa meninggalkan keluarganya. Setibanya di rumah sakit, ibu dari Ipan mulai membaik dan mencoba untuk mendamaikan Ipan dan Sekar.
Nggak lama, Mami udah mulai stabil. Mami bisa pindah ke kamar. Beberapa hari kemudian akhirnya ibu dari Ipan pulih kembali dan pulang ke rumah Ipan dan Sekar. Dan kini Sekar telah mengetahui Bella tinggal di apartemen Ipan dulu saat bersama Sekar sebelum membangun rumah tangga. Kemudian Sekar menghubungi Pani untuk bertemu dan menyuruh Pani untuk tinggal sementara di apartemen yang tetanggaan dengan Bella untuk menjadi mata-mata. Perlu bantuan kamu, Jen. Saya hanya bertahan aja, Jen. Walaupun sebenarnya saya juga masih... Esoknya Ipan dan Sekar bersama Denis mereka ngecamp bersama di suatu alam. Tujuan Ipan hanya untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya. Makasih ya sayang. Tapi nggak pakai telur ya? Gak apa-apa dong. Beli nih. Mama terus. Dan kini Sekar sedikit bisa membuka hatinya lagi untuk Ivan. Di lain sisi Pani sedang berkunjung ke apart Bella dan akhirnya mereka malah saling akrab. Oh boleh. Thank you ya kuenya. Sama-sama. Kopi atau mau wine mungkin? Lagi isi juga. Wait, lo yang di klinik Sehati bukan sih? Sendirian di sini? Iya. Di pagi harinya tiba-tiba ibu dari Ipan menghembuskan napas terakhirnya. Ipan bersama Sekar merasakan kepedihan yang mendalam. Tak lama datang Bella dengan mobilnya. Ipan pun memasuki mobil Bella dan Bella mengatakan bahwa dia telah melakukan aborsi. Ipan pun sangatlah kecewa dan langsung memutuskan Bella dan akan meninggalkannya. Bikin dari semuanya kamu yang paling berbeda, Bel. Dan aku nggak sanggup untuk terima semua ini sekarang. Esoknya Gary tiba-tiba mencegat Sekar yang hendak akan dinas di klinik dan Gary menanyakan keberadaan Pani, namun Sekar tidak memberitahu sehingga Gary pun berontak dan tanpa Sekar sadari ia menjatuhkan sebuah kunci kartu farmasi dan Gary langsung mengambilnya. Lo pikir gue takut sama lo? Hah? Oke, gue pergi. Keesokan harinya akhirnya Gary memasuki ruangan farmasi dengan kartu yang berhasil diambil dari Sekar dan mengambil beberapa obat di ruang farmasi itu. Esok paginya Sekar langsung dipanggil oleh Alex atasannya di ruangannya dan sudah ada polisi di ruangan itu dan ternyata klinik mereka telah kehilangan beberapa obat di ruang farmasi. Sekar pun merasa bingung karena kartunya hanya dia yang memegang bersama Sam, namun Alex mencurigai bahwa Sekar yang telah teledor dengan menghilangkan kunci ruang farmasi. Dan pada akhirnya Sekar harus diskor selama 1 bulan karena kelalaiannya. Tapi di area obat itu kameranya dirusak. Tunggu dulu. Sam, tetap situ. Pak Ram, kamu nggak usah praktek dulu. Pak, boleh tolong dipikirin lagi nggak? Udah. Sekar tunggu sebentar. Sementara itu, Marsha dan Rama telah melakukan proses bayi tabung karena ia ingin mempunyai keturunan. Namun lagi-lagi proses bayi tabung mereka gagal dan tanpa sengaja mereka bertemu dengan Bella di rumah sakit itu yang mungkin sedang memeriksa kandungannya. Terus kenapa kita harus selalu ngerasa kurang? Aku juga gak punya anak, gak diurus. Ngomongnya gitu sih. Di lain sisi Sekar langsung mendatangi kontrakan Gary yang diberitahu alamatnya oleh Pani dan langsung menghajar Gary dan akan melaporkannya ke polisi. Kamu macam-macam sama saya habis kamu. Gua nggak tahu.
Esok paginya ada yang mengirim paket ke rumah Rama dan ternyata itu paket istrinya yang merupakan surat wasiat asuransi dari ibunya. Dinner gimana? Jangan kamu memulai yang kamu mau kalau Mami sudah pergi. Mami sayang Marsha sampai selamat. Malamnya datang Ipan berkunjung membawa sebuah oleh-oleh yang dia beli saat ngecamp bersama keluarganya. Dan Marsha mengatakan bahwa Bella tidak aborsi, ia bertemu di sebuah rumah sakit dan Bella memeriksa kandungannya. Ibu ada. Gue bawain makanan nih. Oleh-oleh dari Dennis. Nanti malam makan di rumah yuk. Mau nggak? Udah nggak usah dipikirin. Bella masih hamil, lo tahu. Lantas Ipan pun langsung mendatangi butik milik Bella yang sedang dikosongkan karena Bella akan pergi lagi ke Eropa. Dan mereka pun akan melakukan pergabrutan kembali, namun Bella menolaknya. Aku udah putusin ini mateng-mateng, Van. Masih ada tempat di sini. Esoknya Dennis sedang berlomba main bola dan terlihat Ipan datang bersama Bella, namun Sekar telat datang dan saat Sekar tiba perlombaan itu pun sudah berakhir. Dan Sekar begitu terkejut ketika melihat adanya Bella bersama Ipan dan Bella bersama Ipan malah pergi bersama. Telat banget anak mama. Telat lagi. Ngobrolin satu lagi pilih. Sekar langsung bersama Dennis mengikutinya. Sesampainya di kantor Ipan, ternyata Ipan malah melamar Bella di tempat gym. Sekar pun tanpa banyak bicara langsung pergi bersama Dennis. Kamu pindahin ke angka yang kamu suka. Sesampainya di rumah, Sekar langsung mengemas bajunya dan akan pergi tanpa mendengarkan Dennis. Mam. Sekar pun menuju kediaman Dokter Alia yang berada di Geopark Ciletuh, Sukabumi. Sampainya Sekar di laut langsung mengeluarkan semua unek-unek dan emosinya. Sekar. Ngelamun. Semuanya udah hilang. Suami gue udah hilang. Dan Dokter Alia mencoba menenangkan Sekar. Gak benar itu. Lo itu nolongin gue. Sementara itu Dennis sempat menanyakan kemanakah ibunya kepada Ipan, namun respon Ipan malah biasa saja. Sementara itu Gary berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian.
Di pagi harinya, Bella malah datang ke rumah Ipan dan Ipan langsung pergi bersama Bella untuk mengobrol. Dan hal yang paling membagongkannya adalah Ipan akan tetap menikahi Bella dan Bella pun bersedia untuk dijadikan istri keduanya dan tinggal bersama keluarga Ipan. Sungguh pelakor yang membagongkan. Sebentar lagi mandi. Iya, makasih. Kemarin aja ngajak kawin. Sekarang aku disuruh diam. Kamu ngapain kesini? I do. Aku ngerti kamu gak akan bisa. Kamu dan semua tentang kamu. Pak, ini Mama nggak pulang loh. Kita nggak mau nyari Mama. Sayang, ini masih pagi loh. Sementara itu Dennis tiba-tiba memakai motor pembantunya bermaksud untuk mencari keberadaan ibunya. Tiba-tiba di jalan Dennis yang sedang mengebut membawa motornya malah menabrak orang lain yang melintas. Di lain sisi ternyata Sekar akan pulang dan diantarkan oleh Dr. Sam yang sengaja dipanggil oleh Dr. Alia untuk menyetir mobil Sekar yang sedang dalam keadaan stres. Hai. Kok? Thank you. Pasti deh. Dan saat tiba di jalan Jakarta, Sekar ditelepon oleh pihak kepolisian bahwa Dennis sedang ditahan di Polsek karena menabrak seorang pejalan kaki. Dennis kenapa? Ada surat pernyataan. Setibanya Sekar dan Sam di Polsek, Sekar malah langsung memarahi Dennis karena anak masih di bawah umur sudah nekat membawa kendaraan, bahkan sampai menabrak pejalan kaki. Untung orangnya selamat, kalau sampai meninggal kan repot. Kecewa berat saya sama kamu. Luar biasa kamu Dennis, hebat sekarang ya. Jawab saya. Udah cukup, udah gak apa-apa. Dennis, PR kamu gak apa-apa. Setibanya di rumah, Sekar langsung memarahi kembali Dennis. Tak lama datang Ipan dan sedikit bingung kenapa Dennis dimarahi oleh Sekar. Sekar pun menjelaskan bahwa Dennis telah menabrak orang. Sekar juga bertanya kepada Ipan dari manakah dia. Dan Dennis dengan polosnya bahwa Ipan telah pergi bersama Bella di pagi hari karena Bella tadi pagi berkunjung ke rumahnya. Lantas Sekar pun kembali murka. Kamu gak usah pakai lempar-lempar gitu bisa. Apa menurut kamu? Malam harinya ada undangan pengajian pernikahan ibu dari Bella yang mengundang Sekar. Sekar pun langsung mengajak Ipan tanpa Ipan sadari. Ternyata Sekar membawa Ipan ke rumah Bella yang sedang berlangsungnya pengajian pernikahan ortunya Bella. Sekar pun dengan nekatnya ia membuka aib suaminya sendiri di depan Pak Ustadz yang suaminya Sekar berselingkuh dengan Bella. Kita kan sedang bicara soal perkawinan ya, Pak Ustadz. Ini teh enak banget ini, sumpah deh. Ini cobain deh, coba. Mereka laki-laki yang beriman agar mereka menahan pandangannya dan juga kemaluannya. Jagalah hati, jagalah perasaan, jagalah. Tapi bagaimana jika sudah terjadi, Pak Ustadz? Segala sesuatu bertobat. Berarti dulu. Mas. Dan momen pengajian pun mendadak bubar. Ayah dari Bella pun sangatlah marah dan mengetahui hal itu dan mengajak Ipan untuk berduel dengannya. Waalaikumsalam. Dan Sekar bersama Ipan pun akan kembali pulang. Namun di perjalanan Sekar meminta untuk turun. Ipan pun mencoba membujuk Sekar, namun Sekar tidak merespon Ipan. Saya nggak bisa kehilangan kamu, dan saya nggak bisa kehilangan Dennis juga. ternyata kamu itu narsis. Saya janji saya akan jujur. Kita ya tetap kita. Bukan berarti saya selingkuh. Stop. Sekar. Ayo dong kita. No.
Sekar. Kita ngomong di rumah. Tak lama Bella menelpon Ipan, lalu Ipan pun pergi meninggalkan Sekar seorang diri yang dimana sedang hujan deras. Sekar pun pulang sendiri ke rumahnya dengan kondisi yang sudah basah kuyup. Esoknya saat Dennis di sekolah, ia dikeroyok oleh adiknya Bella. Dennis yang tak terima dengan hal itu langsung mendatangi rumah Bella dan menghajar adik Bella. Mereka pun saling baku hantam hingga pada akhirnya keluarga Bella pun melerai perkelahian itu. Sementara itu kini nasib perusahaan Ipan dan tempat gymnya harus ditutup sementara karena ayah dari Bella telah menarik semua sahamnya, sehingga perusahaan Ipan harus disegel karena bengkaknya tagihan pajak yang belum dibayar. Gue rasa lu bisa ngomong sama Sekar ya? Masa gue yang ngomong? Itu kan ade lu, urusan lu lah. Gue cuma kasih ide doang. Ngomong. Bakal buktiin semuanya. Terus? Mana? Ya kita pasti tahu lah gerak-gerik orang lagi suka. Bangsat, sakit juga ternyata. Di lain sisi, ibu dari Bella pun langsung menelpon Sekar. Tak lama Sekar pun datang dan langsung membawa Dennis untuk pergi. Kamu luka? Hah? Kenapa? Ini... Kamu juga ya? Berani-beraninya Dennis datang ke rumah ini? Kalian sekarang... Mau aku minta maaf, dia mau nggak minta maaf? Ngapain? Bokap lu bikin apa ke kakak gua? Kalau bikin apa ke ibu gua? Mana sih, Pak? Dan ternyata Sekar bukannya membawa Dennis pulang, ia malah akan membawa Dennis ke tempat dokter Alia. Ipan pun tanpa sengaja melihat mobil Sekar dan mengejarnya, namun sayangnya Ipan harus kehilangan Sekar dan Dennis yang lebih dulu pergi. Mana, Mam? Aku mau pulang, Mam. Kita nggak pulang. Enggak, Mam, aku mau pulang. Di pertengahan perjalanan tiba-tiba Dennis muntah dan marah terhadap ibunya bahwa Dennis ingin pulang dan kembali bersama Ipan. Namun Sekar malah semakin murka dan menampar Dennis. Lalu tiba-tiba Dennis pun terjatuh ke jurang. Dennis semua marah ya. Dennis udah dong, kamu tuh satu-satunya alasan kenapa Mama. Malamnya Ipan datang ke tempat Alia dan terlihat Sekar sedang tertidur. Lalu Ipan menanyakan di manakah Dennis. Ipan pun semakin marah saat menemukan seragam Dennis yang sudah berlumuran darah di kamar mandi. Sekar pun malah melantur kemana-mana dan bilang bahwa Dennis telah pergi. Ipan yang emosi pun langsung menghajar Sekar habis-habisan sampai Sekar babak belur tak berdaya. Dennis di mana? Lalu lupa kalau Dennis itu bukan kita. Dia pergi. Nggak ada. Dan ternyata Dennis selamat, hanya luka ringan saja. Ia datang bersama Alia dan menyaksikan Sekar ibunya dihajar habis-habisan oleh Ipan. Dan dari sinilah kebencian Dennis terhadap ayahnya Ipan pun mulai tumbuh. Dan ya, Sekar memang cerdik, semua ini ia buat hanya untuk memanipulatif Ipan sehingga Ipan melakukan KDRT dengan sengaja, bahkan sampai dilihat oleh Dennis supaya Sekar bisa memenangkan hak asuh anaknya. Karena Sekar yakin saat ini Dennis lah yang akan berpihak kepadanya. Sungguh wanita yang cerdik. Sekar pun dilarikan ke sebuah klinik dan setelah pulih, Dennis bersama Sekar sudah pulang kembali ke Jakarta dan akan melakukan sidang perceraian.
Saat proses perceraian berlangsung, Sekar memalukan kembali Ipan bersama Bella karena ia berselingkuh dan bahkan bukti bahwa mereka berdua telah berhubungan badan dengan rekaman yang Sekar miliki. Karena saat Ipan dan Bella sedang bercocok tanam, Bella dengan polontongnya pernah menelpon Sekar dan Sekar langsung merekam suara desahan dari mereka berdua dan kini didengarkan di pengadilan. Dan akhirnya Sekarlah yang harus memenangkan hak asuh anak karena Dennis lebih memilih tinggal bersama Sekar. Udah di brief, Dennis bilang apa? Nggak perlu. Ibu. Singkat cerita, kini Sekar tinggal bersama Dennis dan 2 pembantunya. Mereka membereskan semua foto-foto Ipan dan ia ganti bersama foto Sekar dan Dennis. Turut berduka cita ya. Dan kini Ipan telah tinggal bersama Bella dan akan menikah, dan bahkan saat Sekar menjemput Dennis di sekolah ia bertemu dengan Ipan dan juga Bella yang sedang menjemput adiknya Bella. Hai. Ini mau ada farewell dinner. Hai. Ah, biasa aja. Jangan bohong. Gemes banget sih. Ayo. Singkat cerita, 5 tahun berlalu, Ipan bertamu ke rumah Sekar dan memberikan undangan kepada Sekar untuk ulang tahun anaknya Ivan dan Bella. Hai. Saya udah balik ke Jakarta. Jalan kaki. Oh. Punya waktu untuk diri kamu sendiri. Sekar malah membuang undangan itu, lalu film pun tamat. Oke, mungkin segini aja yang bisa gue sampaikan dari series Mendua ini, dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah perselingkuhan akan menghancurkan segalanya. Dan untuk para pelakor di luaran sana, semoga engkau mendapatkan hidayah setelah menonton series ini. Oke, gue Babang Tapan beserta tim redaksi TMF 96 yang bertugas mengundurkan diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.